Saudara, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Mazmur, Mazmur 137. Mazmur 137. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita, meminta kita menyanyikan nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau. Jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel, yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah saudara-saudara yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Belakangan ini saya sering menelepon teman-teman lama saya, sekedar menanyakan kondisi mereka. Bukan apa-apa, saudara, belakangan ini berita duka itu datang hampir setiap hari. Saya jadi mikirin apa yang terjadi dalam kehidupan teman-teman. Untunglah sekarang ini keadaan sudah lebih baik daripada beberapa minggu yang lalu. Kebanyakan teman-teman saya baik-baik saja. Yang lain cerita pernah kena COVID tapi sudah sembuh. Ada juga yang masih isoman, bahkan dirawat di rumah sakit. Nah, kebanyakan dari mereka itu ketika ngobrol itu bercerita tentang kehilangan. Ada yang kehilangan orang tua, pasangan, teman dekat atau tetangga. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan penghasilan, ada yang bakal kehilangan rumah karena tak sanggup lagi membayar angsuran. Seorang teman berkata terus terang, dalam situasi begini ini saya jadi susah berdoa. Bawaannya tuh resah saja. Kelihatannya semua kacau, usaha berantakan, famili dan teman-teman dekat ada yang meninggal, kita nggak bisa kemana-mana, ke gereja juga nggak bisa. Kadang-kadang saya bertanya, di mana Tuhan dalam situasi seperti ini? Apa Dia ada dan Dia benar-benar peduli? Saudara, tentu saja saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Dan memang tidak perlu dijawab. Sebab apa yang dia ungkapkan bukan sekedar pertanyaan, tetapi sebuah ratapan. Sebuah luapan perasaan yang jujur ketika melihat fakta hidup yang mengenaskan. Ketika melihat betapa rapuhnya hidup manusia. Ketika menyaksikan bagaimana orang-orang baik maupun orang-orang jahat bisa mengalami nasib yang sama. Mati di tengah kesendirian dan kesulitan mengambil nafas. Jadi wajarlah rasanya kalau teman saya ini mungkin merasa resah, jengah, dan marah mungkin kepada Tuhan. Dia tidak sedang kehilangan iman, dia sedang meratapi keadaan. Saudara-saudara, boleh nggak orang Kristen itu meratap? Banyak orang mengatakan, ya seharusnya kita sebagai orang beriman, kita harus tabah apapun yang terjadi. Kita harus bersukacita senantiasa. Kita harus selalu bersyukur. Tetap memuji Tuhan. Dulu itu sampai ada lagu yang syairnya berbunyi, dalam suka dukaku kan tetap tersenyum.
Ya kalau cuma senyum aja sih gampang, saudara. Tapi apa betul orang bisa benar-benar tersenyum, gembira di kala duka? Ada juga pemimpin nyanyian yang setiap kali mengajak jemaat menyanyi itu mengatakan, saudara-saudara marilah kita pujikan lagu ini. Marilah kita naikkan pujian dari kidung jemaat nomor sekian. Loh, apakah tiap nyanyian itu isinya pujian? Harus pujian melulu? Apa nggak ada sih tempat bagi kita untuk menyanyikan lagu-lagu ratapan? Apakah Tuhan melarang kita meratap? Apakah meratap itu tanda dari kurang iman atau kurang pengharapan? Tidak, saudara. Alkitab justru memberi orang tempat dan cara untuk meratap. Di dalam kitab Mazmur misalnya kita mengenal ada banyak atau puluhan nyanyian ratapan. Ada syairnya yang berisi ratapan personal, ada juga yang berisi ratapan komunal atau ratapan berjemaah. Contohnya ya Mazmur 137 yang tadi kita baca. Nyanyian-nyanyian ratapan ini bisa dilantunkan ketika umat hendak meratapi nasib dan kondisi mereka di hadapan Tuhan. Selain Mazmur di Alkitab juga kita mengenal kitab ratapan. Jadi jelas meratap tidak dilarang, bahkan diberi peluang. Umat diberi alat untuk meratap dengan melantunkan nyanyian-nyanyian ratapan pada saat dibutuhkan. Untuk melakukan rasa di tengah kerapuhan. Soalnya hidup ini isinya memang bukan cuma happy-happy melulu. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 4 dinyatakan ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Bagi banyak orang, masa ini adalah masa untuk meratap, bukan untuk menari. Ya walaupun ada juga sebagian kecil orang yang menari di atas penderitaan orang lain. Saudara-saudara, hari ini mari kita melihat sisi positif dari sebuah ratapan dengan belajar dari Mazmur 137 tadi. Syair Mazmur ratapan ini digubah untuk memberikan suara pada ratapan umat Israel dengan menceritakan kembali kesusahan yang mereka alami ketika berada di pembuangan. Peristiwa pembuangan memang betul-betul merupakan sebuah pengalaman yang pahit dan traumatis bagi umat. Secara mendadak kota Yerusalem dan Bait Allah dimusnahkan. Penduduknya digiring keluar, dipaksa tinggal di negeri orang-orang yang menjajah dan menjarah mereka. Di Babel. Tentu saja di situ mereka tidak punya tempat untuk beribadah. Akhirnya kehidupan peribadahan terhenti. Semua ritual, perayaan-perayaan dan keagamaan itu yang biasanya dilakukan di Bait Allah tidak bisa lagi dilaksanakan. Ya sama seperti kita sekarang di masa pandemi. Peribadahan di gereja juga terhenti. Tapi kita masih beruntung sebab kita masih bisa beribadah secara online seperti ini. Dulu tentu saja tidak. Dan yang terdampak bukan hanya kehidupan peribadahan, tapi juga kondisi sosial ekonomi yang hancur berantakan pada saat umat diusir keluar. Di negeri asing itu mereka mendadak jadi miskin, jadi pengungsi, terpuruk. Celakanya situasi ini, saudara, bukan hanya berlangsung 1-2 tahun, tapi 70 tahun. Satu generasi. Jadi wajarlah kalau di masa itu banyak ratapan. Dan dalam syair ratapan ini kita bisa melihat dua hal positif dalam meratap. Apa saja itu? Yang pertama, di dalam ratapan ada kejujuran. Saudara-saudara, isi syair ratapan di Mazmur 137 dengan jujur menggambarkan kerapuhan umat di pembuangan. Mula-mula di ayat pertama digambarkan bagaimana orang Israel duduk sambil menangis di tepi sungai-sungai di Babel. Dalam benak mereka muncullah memori, kenangan, nostalgia. Saat-saat indah pada saat masih berada di Sion, maksudnya di Yerusalem atau di Bait Allah mereka. Teringatlah mereka akan masa-masa pra-pembuangan, di mana semua berjalan lancar dan dengan gembira mereka bisa berkumpul, beribadah, memuji Tuhan, dengan iringan kecapi mereka di rumah Allah. Mungkin sama seperti kita sekarang mengenang ya betapa indahnya masa-masa pra-pandemi itu.
di mana kita masih bisa beribadah di gereja dengan bebas. Kita bisa menyanyi bareng tanpa harus pakai masker. Kita bisa salam-salaman tanpa aneka pembatasan. Kalau kita kenang kembali, kita kemudian melihat, iya sekarang kondisi sudah berubah total. Umat merasa begitu terpukul, terpuruk. Sampai dikatakan di pohon-pohon gandarusa dekat sungai itu, mereka menggantungkan kecapi mereka. Alat-alat musik yang dulunya dipakai untuk memuji Tuhan, kini mereka tanggalkan. Mereka tinggalkan. Tidak dipakai lagi. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak punya lagi alasan untuk memuji Tuhan. Karena mereka melihat situasi yang ada di depan mereka itu penuh dengan tantangan, kesusahan, kehilangan, penderitaan. Dalam syair Mazmur ini, perasaan terpuruk dan putus asa yang dialami tidak disembunyikan. Malahan diungkapkan dengan begitu jujur. Di ayat 3 dan 4 digambarkan betapa frustrasinya umat ketika dikatakan orang-orang Babel yang menjajah mereka itu, yang menghina mereka, yang memaksa mereka pergi ke situ, kemudian minta mereka menyanyikan nyanyian-nyanyian pujian yang biasanya mereka nyanyikan di bait Allah. Umat kemudian mengatakan, bagaimana kami bisa menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Dengan kata lain, mana bisa saya memuji Tuhan dalam situasi terpuruk dan tertawan seperti ini? Sebuah pernyataan yang jujur, bukan? Saya jadi ingat pernah di satu masa adik saya mengalami kedukaan karena suaminya mendadak meninggal 1-2 bulan sesudah mereka menikah. Sejak tragedi yang tragis itu, ia berhenti ke gereja dan berhenti nyanyi di paduan suara. Padahal dulunya mereka berdua aktif di kur gereja itu. Setelah beberapa bulan lewat, ibu saya mulai cemas, takut kalau adik saya ini kehilangan iman. Lalu saya diminta untuk menasihati dia lewat telepon supaya ke gereja lagi. Saya bilang, waduh sepertinya susah deh. Coba kita biarkan dulu lah. Biarkan dia meratapi keterpurukannya. Dia lagi nggak ngerti kenapa Tuhan membiarkan kebahagiaan hidupnya direnggut begitu saja secara mendadak. Mana bisa dia memuji-muji Tuhan di paduan suara, bahkan di kebaktian minggu. Biarkanlah dia jujur dengan perasaannya, meratap di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kejujuran umat saat meratap juga tergambar di ayat 8 dan 9. Di situ terungkaplah rasa marah mereka kepada orang-orang Babel yang menjajah itu. Umat menuntut Tuhan sebagai hakim yang adil membalas kejahatan orang Babel. Dan ungkapan yang dipakai itu sadis banget, saudara. Coba deh baca ayat 8 dan 9. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Bayangkan saudara, umat berdoa dan berharap supaya anak-anak para penjajah itu nantinya bisa ditangkap, kepalanya dipecahkan di bukit batu. Sadis banget. Sebagai pembaca Alkitab modern mungkin kita sampai melongo membacanya. Bingung. Loh katanya kita ini kan nggak boleh membalas. Kok syair Mazmur ratapan ini isinya malah nuntut pembalasan? Ya perlu kita ingat bahwa di sini bukan umat yang mau membalas, tapi mereka meminta Tuhan yang membalas kejahatan orang-orang Babel itu. Tapi bagaimanapun juga saudara-saudara, syair ratapan ini benar-benar mengungkapkan segala perasaan yang berkecamuk di hati umat. Rasa marah, rasa segan memuji Tuhan, rasa kecewa dan berduka dan lain-lain. Di dalam ratapan ini ada kejujuran. Dan Tuhan menyukai orang-orang jujur. Bukankah kejujuran adalah tanda dari kedalaman relasi kita dengan seseorang? Bukankah kita itu hanya bisa jujur pada orang-orang dekat? Jujur dalam arti sejujur-jujurnya. Jika saudara punya teman dekat,
tapi saudara tidak bisa berani jujur kepada dia, itu artinya dia bukan benar-benar teman dekat saudara. Kalau saudara punya pasangan, tapi saudara nggak berani bicara jujur tentang perasaan-perasaan saudara kepada dia karena takut ditolak mungkin, itu berarti relasi saudara dengan dia masih dangkal, masih di permukaan. Iya, orang yang paling dalam relasinya dengan kita adalah orang yang kepadanya kita bisa bicara jujur, apa adanya. Orang yang kepadanya kita bisa menceritakan rahasia-rahasia hidup kita, perasaan kita yang terdalam, kekecewaan kita, tanpa kita merasa takut dimusuhi atau takut dijauhi. Berani berbicara jujur adalah tanda kedalaman relasi antar sesama manusia. Begitu juga dalam relasi antara kita dengan Tuhan. Ibu Teresa adalah figur inspiratif bagi banyak orang Kristen sebab ia mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani orang miskin dan terlantar di Kolkata, India. Beberapa tahun setelah ia meninggal, orang menemukan doa-doa dan catatan pribadi yang dia tulis. Lalu diterbitkanlah itu dalam sebuah buku. Buku itu sempat menghebohkan sebab ternyata doa dan tulisan-tulisan yang dia buat itu memuat banyak ratapan. Ibu Teresa bahkan menulis bagaimana dia terluka dan kecewa kepada Tuhan karena merasa ditinggalkan Tuhan. Ini salah satu kutipannya. Ya Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku merasa seperti anak yang tidak lagi disayang, anak yang dibuang, tidak diinginkan. Aku berseru merindukanmu, ingin bergantung kepadamu, tapi Engkau tidak menjawab. Engkau tidak melindungiku. Ya, aku sendirian. Di mana keimanku? Yang ada di hatiku cuma kehampaan dan kegelapan. Ini perkataan Ibu Teresa. Banyak orang menyayangkan diterbitkannya buku ini. Khawatir katanya akan melemahkan iman. Orang bakal mikir kalau Ibu Teresa yang hebat aja merasa ditinggalkan Tuhan, apalagi kita. Tapi sebenarnya justru ratapan Ibu Teresa yang jujur ini menunjukkan kedalaman relasinya dengan Tuhan. Ia berani bicara bebas, jujur kepada Tuhan. Lagi pula ratapan yang jujur itu, saudara, membuat Ibu Teresa menyadari siapa dirinya. Bahwa ternyata sebetulnya ia bukan orang hebat, pahlawan atau superhero. Hanya orang biasa yang rapuh dan terluka, yang dipakai Tuhan luar biasa. Jadi saat meratap, orang bisa jujur dengan dirinya sendiri, jujur dengan Tuhan, menjadi sadar diri. Itulah sisi positif pertama dari ratapan. Di dalam ratapan ada kejujuran. Sisi positif kedua dalam ratapan adalah ini, saudara. Di dalam ratapan ada harapan pemulihan. Saudara-saudara, syair Mazmur 137 bukan melulu berisi ungkapan kekecewaan atau marah. Di dalamnya ada juga ungkapan pengharapan. Ini terlihat di ayat 5 dan 6. Setelah meratap, umat lalu sesumbar, berjanji, bersumpah bahwa mereka tidak akan melupakan bait Allah selama di pembuangan. Sekalipun mereka tidak bisa beribadah di sana. Biarpun para penjajah berhasil menjauhkan umat secara fisik dari Yerusalem dan dari bait Allah, mereka tidak akan bisa menjauhkan Yerusalem dan bait Allah dari hati mereka, dari pikiran mereka. Umat berjanji bahwa kenangan terhadap Yerusalem akan tetap terpatri di dalam memori mereka sampai pada hari mereka bisa kembali beribadah di sana. Ayat 5 dan 6 berbunyi begini. Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku jika aku tidak mengingat engkau. Jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Nah, di sini kita melihat adanya pengharapan di tengah ratapan. Memang saat ini umat mengakui dengan jujur bahwa mereka lagi terpuruk, lagi meratap karena sengsara. Tapi mata mereka berusaha melihat ke depan. Mereka yakin bahwa situasi tidak akan begini terus. Suatu hari mereka pasti bisa kembali beribadah di Yerusalem
Dan sambil menanti waktu itu tiba, mereka mengisi memori mereka, pikiran mereka dengan kenangan-kenangan indah tentang Yerusalem. Kenangan-kenangan indah di tengah ratapan. Memori positif ini menumbuhkan pengharapan dan sekaligus memulihkan. Karena kenangan indah itu memunculkan sukacita. Dan umat menjadikan Yerusalem sebagai puncak sukacita mereka selama di pembuangan. Saudara mungkin banyak yang suka nonton acara Kick Andy ya. Mungkin ingat 2 minggu yang lalu dihadirkan seorang psikolog klinis bernama Ibu Ratih yang punya pengalaman unik. Di tengah sibuknya dia memberikan konseling kepada keluarga-keluarga korban COVID. Dia sendiri kena COVID dan kelihatannya cukup parah. Nah setelah sembuh, Kick Andy mewawancarai dia dan bertanya hal-hal apa sih yang membuat dia bisa kuat, tidak putus asa menghadapi tekanan hidup. Ibu Ratih menjawab, kuat tidaknya kita bergantung dari bagaimana kita memaknai peristiwa hidup. Lalu sebagai psikolog dia memberikan 2 tips yang mirip dengan 2 sisi positif ratapan yang tadi kita bahas. Pertama katanya, jangan kita membohongi diri sendiri. Artinya jujurlah dengan realita. Jangan bilang kita baik-baik saja kalau memang faktanya kita lagi nggak baik-baik saja. Jujur aja. Nah, pemazmur juga bilang begitu, saudara. Merataplah kalau memang perlu. Nyanyikanlah mazmur-mazmur ratapan untuk melakukan rasa di tengah kerapuhan kita. Lantas, kedua, dia juga mengatakan pentingnya melihat the bright side, sisi cerah dari kehidupan. Percayalah katanya bahwa pandemi ini tidak abadi. Cepat atau lambat pemulihan akan terjadi. Bayangkanlah satu saat nanti entah berapa tahun lagi mungkin kita akan bisa kembali beribadah di gereja. Saya tidak akan lagi perlu khotbah di depan layar kaca di hadapan saudara seperti sekarang. Tapi saya bisa berhadapan muka dengan saudara-saudara di GKI Kepaduri. Suatu saat kita bisa salaman-salaman lagi di depan pintu gereja. Kita bisa cepika-cepiki lagi. Nah, biarlah memori, kenangan-kenangan indah ini kita pelihara. Menjadi pengharapan yang memulihkan. Menjadi puncak sukacita kita sementara menantikan datangnya pemulihan. Akhirnya izinkanlah saya membacakan sebuah mazmur ratapan modern di masa pandemi yang digubah oleh seorang pendeta metodis bernama Kenneth Howcroft. Syair ratapan modern ini isinya sudah saya sesuaikan. Begini bunyinya. Ya Allah, Tuhan kami, bagaimana kami dapat memuji-Mu pada saat kami tidak bisa keluar rumah? Bagaimana kami dapat memuji-Mu pada saat kami tidak dapat berhimpun? Pada saat mereka yang sangat butuh uang dan pekerjaan tidak bisa mendapatkannya. Pada saat kami tidak bisa membesuk mereka yang kesepian di tempat isolasi. Pada saat kami tidak dapat menemani kekasih yang lagi meregang nyawa, bersusah payah menyambung nafas dari tabung oksigen. Bagaimana kami dapat memuji-Mu ketika kami harus menjauh dari sesama demi bisa menjaga jarak? Ketika kami hanya dapat bertatap muka di layar kaca. Ketika kami hanya dapat berbicara lewat telepon atau bercakap dengan mengetik pesan di telepon genggam. Bagaimana kami dapat memuji-Mu ketika orang tua tidak dapat menjumpai anak-anaknya? Ketika kakek dan nenek tidak bisa memeluk cucu-cucunya. Ketika orang yang tinggal sendirian tidak dapat menjumpai sahabat-sahabatnya. Bagaimana kami dapat memuji-Mu Tuhan? Pada saat kami tidak dapat hadir secara fisik dan menyentuh orang-orang yang kami cintai. Seraya menanyakan bagaimana kabar mereka dan makan bersama. Tuhan, bagaimana kami dapat memuji-Mu? Engkau berkata kepada Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya kepadamu.
Tapi jujur saja sulit bagi kami untuk percaya bahwa kehidupan orang-orang yang kami cintai baik-baik saja kalau kami tidak bisa melihat mereka. Ya Tuhan, bagaimana kami dapat memuji-Mu? Apakah wabah ini Kau kirim sebagai hukuman atas dosa-dosa kami? Jika iya, mengapa banyak orang yang meninggal justru orang baik-baik dan orang yang paling lemah? Bahkan orang yang paling peduli menolong sesama. Para dokter dan tenaga kesehatan. Ataukah lewat wabah ini Engkau hendak mengajar kami sesuatu? Jika iya, mengapa harganya harus demikian mahal? Ataukah lewat pandemi ini Engkau hadir sebagai Allah pengasih yang datang menjumpai kami di tengah sengsara kami dan membuka jalan kepada kehidupan yang baru, dunia yang baru dalam Kristus. Ya Tuhan, di tengah ketidaktahuan, kami tidak memperoleh jawaban. Tetapi kami akan berupaya memuliakan Engkau dengan berjuang gigih ketika menanggung kesakitan dan kehilangan. Dengan mengingat bahwa Engkau adalah Allah pencipta semua yang tidak akan meninggalkan ciptaan-Mu. Dengan berusaha menjaga diri dan menjaga sesama agar selamat dari ganasnya wabah ini. Kami akan berupaya memuliakan-Mu dengan berdoa dan memberi pertolongan kepada sesama sebisa kami. Tuhan, ketika kami sulit untuk memuji-Mu, sadarkan kami bahwa Engkau hadir mengelilingi kami, mengangkat kami ke atas saat kami merasa sendirian dan kesepian. Biarlah kami dapat merasakan Engkau dekat, walaupun hanya sesaat, sehingga kami mendapatkan kekuatan untuk terus berjalan. Biarlah kami mendengar Engkau berbisik, damai sejahteraku menyertai-Mu. Amin.